Bismillahirrahmanirrahim. Innama sesungguhnya atau sebetulnya, karena innama itu seringkali di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis untuk menjelaskan yang benar, maka innama sesungguhnya di sini maksudnya sebetulnya. Itu bedanya antara inna dengan innama. Coba dilihat pada ayat sebelumnya. Wa aslihu dzata bainikum, benahi atau damaikan hubungan antara kalian. Nah, terus dijelaskan lebih detail. Sebetulnya, innama sebetulnya, al-mu'minuna orang-orang iman, iku alladzina orang-orang, iku itu ya iyalah alladzina orang-orang, idza dzukira yang ketika disebutkan siapa Allah, jadi Allah disebut. Jawabnya semua idza harus ada jawab. Jawab ini istilah para ahli nahwu. Maksudnya jawab itu inti yang dibicarakan, inti yang diberitakan, itu jawab. Karena jawab di sini jawab istilah para ahli nahwu. Wajilat maka takut, ada makanya karena sebagai jawab. Wajilat itu satu kalimat, jangan diartikan dan takut. Malah dikasih maka itu benar karena sebagai jawab. Wajilat maka takut. Apa tuh apa? Yang takut tuh apa? Lah memang para ahli nahwu zaman dulu itu begitu, biar nanti menyusunnya enak. Apa itu? Nah, itu dia iyalah apanya. Nah, apanya itu tamyiz. Apa yang takut? Qulubuhum, hati mereka. Qulub itu jamak beberapa hati, beberapa hati. Itu pertama. Yang kedua, wa idza tuliat, dan ketika telah dibaca alaihim atas orang-orang iman, apa itu apa, yang dibaca itu apa, ayatuhu ayat-ayat Allah. Jawabnya di sini zadathum, maka ada makanya, then, karena jawab idza, tadi ada idza. Zadathum maka menambah apa ayat kepada mereka, imanan imannya, wa ala dan atas rabbihim Tuhan mereka, ya Allah Tuhan mereka, mereka orang-orang iman. Ya tawakalun pada bertawakal. Bertawakal itu ya menyerah
diri sepenuhnya kepada Allah karena sadar bahwa Allah itu pasti mampu merampungkan segala urusan. Tapi bukan berarti lalu bermalas-malas tidak mau usaha, bukan. Hatinya memang sudah pasrah sepenuhnya kepada Allah, tapi ada usahanya. Kalau disusun kalimat ayat ini menjadi bahasa kita, sebetulnya orang-orang iman ialah satu orang yang ketika Allah disebutkan hatinya takut, hatinya takut. Kalau Allah, ada orang melafalkan Allah, ada Allah lu, Allah melihat lu, takut. Ya tentunya karena dia sudah tahu siapa Allah. Tentunya karena dia dekat Allah. Karena sebetulnya orang-orang yang tidak menyembah Allah pun sebetulnya mereka juga mengenal Allah. Tetapi karena tidak dekat, mengabaikan, meremehkan. Sehingga Allah disebut, ya mereka tetap bahkan malah melawan. Nah ini sifat yang pertama. Kalau nama Allah disebut, hati mereka takut. Itu pertama. Yang kedua, apabila ayat-ayat Allah dibaca, maka menambah iman kepada mereka. Kok bisa lah? Karena memperhatikan, menghayati, memahami, kemudian dijadikan amalan. Amalan itu kan yang membuat imannya tambah, kan wujudnya tambah amalan itu. Ya makin takut kepada Allah juga sebagai bukti itu tambah imannya. Maka orang yang suka membaca ayat-ayat Allah itu imannya bisa tebal, bisa besar kalau membacanya dengan lillahi ta'ala atau karena Allah. Karena Nabi juga pernah menjelaskan mengenai kaum Khawarij bahwa mereka itu hafal Quran, la yuzabizu hana jirohum, tetapi karena saking hafalnya bacaan itu tidak melewati tenggorokan. Maksudnya hanya di bibir, mestinya di bibir, masuk tenggorokan, masuk ke hati, dihayati. Nah, mestinya kan begitu. Itu Nabi menjelaskan demikian di dalam hadis Al-Bukhari, itu kaum Khawarij. Jadi maksud dari ayat ini ya memang dihayati sehingga bertambah imannya, membaca ayat bertambah iman. Yang ketiga, mereka bertawakal pada Tuhannya. Bertawakal ya, tawakal ini sama dengan tafa'al, tawakal, yaitu kaum yang menyadari, mengetahui, meyakini bahwa Allah itu Al-Wakil, zat yang merampungkan segala urusan, kemudian dirinya diserahkan agar Allah membereskan segala urusannya. Itu yang namanya tawakal. Nah, orang tawakal itu ya
yang telah diajarkan oleh Rasulullah, ya tetap berusaha. Para ulama-ulama zaman dulu pun juga menjelaskan bahwa praktek tawakal itu juga ada usaha secara lahiriah. Sampai-sampai para ulama zaman dahulu ketika menjelaskan Ashabul Kahfi itu loh, wala yushairanna bikum ahada innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'itukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada, itu loh. Itu kan mereka berbekal uang, para Ashabul Kahfi yang bersembunyi di kahfi akhirnya oleh Allah dimatikan, ditidurkan, ya tidurkan sama dengan mati selama 309 tahun. Ya ada juga yang meyakini memang mereka sudah mati, terus oleh Allah dihidupkan lagi setelah 309 tahun. Itu mereka memiliki perbekalan uang, maka mereka minta tolong kepada pemimpinnya yang bernama Yamlikho atau Tamlikho. Tuh. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati. Hendaklah kalian mengutus seorang kalian, mengutus ini ya mengutus dengan nada sopan, dengan nada merendah, karena yang diutus itu malah pimpinan mereka. Hendaklah seorang dari kita ini ke kota sana mencari makanan, ini uangnya. Setelah di kota era itu dia bingung karena suasana dunia sudah berubah, sudah 309 tahun. Kotanya sudah berubah, jalan pohon-pohon yang di kiri jalan sudah berubah. Orang-orang yang dulu dijumpai sudah enggak ada. Mungkin banyak rumah yang sudah roboh juga, karena zaman dulu kan tidak banyak rumah yang tembok. Sehingga dia bingung. Lah di sana ternyata mereka juga berbekal. Nah, itu para ulama zaman dahulu menggunakan dalil dalam kisah itu bahwa mereka berbekal uang di dalam gua itu bukan berarti mereka tidak tawakal, dan mereka berbekal itu juga tidak merusak dari tawakal. Seperti Nabi juga ada kan seorang Arab Nabi, ini aku tawakal, ontanya aku lepas lalu aku tawakal atau aku ikat. Ya kamu ikat tetap kamu ikat dan kamu tawakal kepada Allah, kan ada kan hadisnya, itu riwayat apa? Mungkin Anda lebih tahu tuh. Kalau ingin tahu hadis yang lengkap itu ya di Jami'us Shaghir atau di Jam'ul Jawami. Itu memang ensiklopedia hadis, diurutkan mulai dari alif terus sampai rampung. Semua hadis yang diawali dengan alif terus sampai panjang sekali baru ta, itu Jami'us Shaghir. Yang lebih besar namanya Jam'ul Jawami. Penyusun kitab itu adalah kalau di runut isnadnya itu kalau ke bawah nanti akhirnya sampai
Bapak Nur Hasan Al-Ubaidah itu Jalaluddin As-Sayuti. Anda bisa melihat di dalam isnad hadis Muslim, yaitu yang menyusun kitab itu. Jadi kembali kepada bahwa kesimpulan dari ayat ini bahwa orang iman itu kalau disebutkan nama Allah hatinya takut. Kemudian kalau dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah iman. Kemudian bertawakal kepada Tuhannya, pasrah semua diserahkan kepada Allah. Kemudian setelah itu kita juga ikhtiar dulu, kemudian tawakal. Yang penting tawakal. Ikhtiar dulu boleh, monggo, karena tawakalnya lupa, ketinggalan nih. Terus tawakal enggak apa-apa. Tawakal dulu, kemudian kita juga usaha, ya enggak apa-apa. Alhamdulillah, jazakum khairan.